Sebenarnya gue nggak kepikiran sama sekali mau bikin video ini, karena lagi bikin video special TDC yang kurang lebih durasinya 30 menit. Tapi karena result rally Finlandia kemarin sore, rasanya penting dibahas. Kalle Rovanperä akhirnya berhasil pecah telur, beberapa telur malah. Kalle berhasil menang di Finlandia untuk pertama kalinya. Kalle akhirnya menang rally gravel di tahun 2025. Dan Kalle menjadi pembalap Finlandia terkini yang menang di rally Finland setelah Esa-Pekka Lappi di tahun 2017. Alias 8 tahun baru ada lagi dong orang Finland menang di kampung, jir. Dengan 5 ronde tersisa, ada 4 driver yang berpeluang merebut title WRC musim 2025. Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Sepp Ogier, dan Ott Tänak. Kita lihat klasemen driver. Tänak setelah kemarin susah payah dapat podium di Estonia, terpaksa pulang dari Finlandia dengan tangan kosong. Elfyn balik lagi memimpin klasemen, Kalle naik ke posisi 2 klasemen, dan Ogier stay di posisi 3, tapi poinnya sama dengan Tänak. Habis itu, kita lihat sisa kalender WRC musim ini. Tersisa 5 ronde lagi. Rally Paraguay 2 minggu lagi, Rally Chile di akhir Agustus, Central European Rally di pertengahan Oktober, Jepang di bulan November awal, dan Saudi sebagai penutup WRC di akhir November. Ayo kita bahas dari perspektif kalendernya dulu. Paraguay resmi melakukan debutnya di WRC pada musim ini, dengan 19 stage dan total jarak 335 km. Meskipun berpusat di Itapua, sayangnya tidak menggunakan stage Trans Itapua maupun Trans Chaco. Coba kalian cari di YouTube video Trans Itapua Rally Paraguay atau Trans Chaco Rally Paraguay, edan banget. Kalau lihat-lihat dari video candidate event Rally Paraguay ini, gravelnya gravel basah dengan tanah agak merah. Mengingatkan gue dengan SS Tobasari, AE Nauli, dan track Speed Offroad Tempung Jaya di Banten. Untuk layoutnya sendiri, meskipun gravel, tapi nggak sedikit belokan 90 derajatnya, mirip Rampung Sialang. Meski terdengar mudah, gravel basah dan banyak belokan 90 derajat, tapi semua tim WRC nggak ada yang punya data dan pengalaman sama sekali di rally ini. Justru warga lokal yang lebih diuntungkan di rally ini. Dan kalau start pertama sebagai pemimpin klasemen, alias harus nyapu jalan, males sih. Masih di benua Amerika Selatan, Rally Chile jadi salah satu rally favorit TDC. Ini bukan track rally, ini track farming aura. Lihat aja onboard Tungfil tahun lalu, edan. Nyetir di kabut segitu tebel, visibility rendah, masih bawa ngebut mobil, balapan sebelah mana mau. Rally Chile memiliki karakteristik medium speed, dengan gravel yang halus. Karena berdekatan dengan sungai Biobío, gravelnya relatif halus dan lembab. Tugas penyapu jalan akan lebih berat jika kondisi gravelnya kering. Ini tentunya masalah bagi seorang Elfyn Evans. Menyiapkan pace note dengan detail sangat krusial bagi para kru. Karena seperti yang kita pelajari di Rally Chile 2024, ketika kabut mulai turun, driver hanya bisa mengandalkan lampu utama dan pace note yang telah disiapkan. Kabut di Chile relatif lebih tebal dibanding kabut yang pernah dilihat di Rally Canarias 2025 kemarin. Setelah 7 ronde balapan di gravel, dihitung dari Portugal di bulan Mei 2025, WRC balik ke ronde aspal di Eropa Tengah. Central European Rally atau CER berpusat di Bavaria bagian bawah, tepatnya di Passau. CER menjadi salah satu rally paling unik di kalender WRC, karena diadakan di 3 negara berbeda yang perbatasannya saling berdekatan, yaitu di Jerman, Austria, dan Ceko. Rally aspal, menurut TDC, merupakan lahan netral bagi perally, karena tugas penyapu jalan tidak begitu signifikan dibanding di gravel. Yang harus diperhatikan di CER dibanding rally aspal WRC lainnya seperti Monte, Canarias, dan Jepang adalah kondisi aspal yang berubah.
Dari track flowing di Ceko, lalu berubah menjadi track teknikal di Bavaria. Belum lagi ditambah jika aspalnya tiba-tiba menjadi lembab, atau ban menginjak pasir bagian luar track. Korban CER tahun lalu antara lain Johan Rosell, Andreas Mikkelsen di SS5, Sami Pajari di SS15, dan Sepp Ogier di SS17. Ada juga Crash Evans di SS11 CER 2023. Klasik. To be honest, gue juga bingung mau nulis apaan buat rally Jepang. Karena semenjak dipindahin ke aspal di sekitaran Aichi Toyota City, jadi kurang menarik. Cuma hairpin-hairpin gitu aja, terus super special stage Toyota Stadium diulang terus. Again, sama sih kayak CER. Rally ini jadi lahan netral buat para driver. Paling be careful aja sama aspal basah dan tumpukan daun di track. Jangan sampai mobilnya kebakar kayak Dani Sordo di tahun 2022, atau nabrak setelah keluar dari terowongan Ishigami, kayak Kaitanovic di tahun 2022, atau aksi timpa posting antara Tanak dan Heikki Kovalainen tahun lalu. Iya, that Heikki Kovalainen. Kalau nimpa dipikir mas. Selain Paraguay, Saudi juga debut di WRC tahun ini, serta sebagai ronde penutup, berpusat di sekitaran sirkuit Jeddah Corniche. Sebelum di WRC, Saudi sudah pernah muncul di event rally regional Middle East. Idi najis langsung tanda tangan kontrak 10 tahun. Untuk saat ini, belum ada info surface track seperti apa. Tapi, ngelihat foto-foto gravel dari kandidat event pas Middle East Rally beberapa bulan lalu, gravelnya bakalan kasar banget untuk ban mobil Rally 1 dan Rally 2. Sama kayak Paraguay, semua tim gak ada yang punya data buat rally ini. Ini mah track Dakar anjir. Toyota sama M-Sport mending turunin mobil Dakar aja sekalian. Toyota suruh Set Quintero turun, M-Sport turunin El Matador sama X-Strom. Hyundai nonton aja dari jauh. Yang jelas, kalau kelas Rally 2-nya yang menang Nasser Al-Attiyah, gak akan kaget. Sekarang kita lihat dari perspektif masing-masing driver. Elfin kembali merebut puncak klasemen driver. Jika kita pertimbangkan, dan kita tahu Elfin gak bisa nyapu jalan, hebat juga Elfin masih memimpin klasemen setelah nyapuin 4 rally gravel di tahun 2025. Dan 2 diantaranya adalah Acropolis dan Sardinia. Bukan tugas yang enteng untuk nyapu jalan di Sardinia, apalagi Acropolis. Sialnya, Elfin tetap harus nyapu jalan di Paraguay nanti. Kalau gue jadi Elfin Evans sekarang, gue bakal parkir dan pertahanin di posisi 2 atau 3 klasemen driver. Dan berharap efek nyapu jalan di Saudi bakal parah banget untuk driver pemimpin klasemen. Also, Elfin ketolong karena dia udah ada pengalaman pakai Hankook sebelumnya. Kemenangan dominan Kale di Islas Canarias, serta pecah telur di Finlandia kemarin, apakah Kale akhirnya bisa membuka potensi ban Hankook? Entahlah. Ban Hankook dibandingkan dengan Pirelli tahun lalu, butuh effort yang lebih tinggi untuk meraih grip optimal. Ini yang bikin seorang Kalle Rovanpera struggle, karena tipe menyetir Kalle yang relatif halus, tidak agresif menyerang seperti Neuville atau Jari-Matti Latvala. Ini bikin Kalle kesusahan untuk menemukan potensi ban Hankook. Apakah dengan menang di Finlandia menjadi bukti bahwa Kalle sudah bisa menyetir dengan ban baru ini? Entah. Bisa aja karena pengetahuan sebagai warlock yang membantu Kalle menang rally ini. Yang harus diwaspadai dari seorang Kalle Rovanpera adalah di rally aspal nanti. Mengingat di Islas Canarias kemarin, saat Kalle ngancurin semua lawannya, nggak ada obat. Kalau kalian ngikutin Ogier dari dulu, pasti paham banget kalau Ogier itu suka nebar-nebar janji. Janji mau retire lah, janji cuma setengah musim lah, janji nggak ngejar title lah, janji ngasih 19 juta Yaris lah. Setelah kemarin absen di Estonia, dan kemarin di Finland berhasil podium, Ogier memutuskan buat lanjut lagi di Paraguay. Kebanyakan janji. Tapi bukan berarti Ogier itu pelan, tidak sama sekali. Kalau
kita ngomongin siapa masternya menghindari mistake apapun, jelas jawabannya hanya Ogier dan Loeb. Tapi udahlah men, kasih kesempatan ke driver muda sama yang lainnya. Nebar janji mulu loh. Ini sulit. Untuk tahun ini, jujur, Tanak nyetirnya hampir nggak ada mistake. Yang bikin Tanak ngedrop di Finlandia hanya perkara ban, puncture terus. Tapi bukan berarti salah bannya. Karena Toyota, M-Sport, dan mobil rally itu lainnya, nggak banyak yang mengalami puncture dramatis seperti yang dialami trio Hyundai. Seandainya Tanak dikasih mobil yang sehat, nggak dikit-dikit puncture, Ogier, Kale, dan jelas Elfin bakal lewat. Tapi yang namanya juga mobil buatan Bapak Abi Tebul, sulit melihat Tanak bisa kompetitif tahun ini. Tidak impossible loh ya. Bapak Abi Tebul raja tipu-tipu, Hyundai Rally One hanya salah satu, banyak fakta banyak data ditemui, Abi Tebul ngibulnya setengah mati. TDC nggak nyangka, ganti supplier ban dari Pirelli menjadi Hankook, bakal bikin WRC kayak begini. Leave me alone! Gimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akhirnya bakal menangin title dengan 5 ronde tersisa? Kalau bareng mau ngikutin WRC, bisa klik link video di atas. Seperti biasa, like, komen, dan subscribe. Auf Wiedersehen!